sosial. Teori-teori belajar sosial. Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks sebagai tindakan belajar yang dialami oleh siswa sendiri. Dimyati dan Mujiono tahun 1996 mengemukakan siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Tiap ahli psikologi memberi batasan yang berbeda tentang belajar. Dalam kaitannya dengan belajar ini sangat banyak teori-teori yang membahas tentang belajar, di mana teori belajar merupakan unsur penting dalam pendidikan. Tanpa teori pembelajaran tidak akan ada suatu kerangka kerja konseptual yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan pembelajaran. Dalam perkembangan, terdapat banyak sekali teori-teori yang berkembang dari tokoh-tokoh psikologi. Salah satunya adalah teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Miftahul Khairia M. Arsyad. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa dilanjutkan slide-nya? Oke, baik. Jadi kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama itu adalah pengertian, yang kedua adalah tokoh yang berpengaruh terhadap teori sosial, teori belajar sosial, kemudian yang ketiga adalah konsep, yang keempat adalah kelemahan dan kelebihan, dan yang kelima adalah implikasi dan penerapan. Nah, next. Bisa di next-kan slide-nya. Oh, oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Nah, bagian yang pertama adalah belajar. Kemalik berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku berkat pelatihan dan pengalaman. Nah, belajar ini merupakan suatu proses dan bukan hanya semata-mata dari hasil yang hendak dicapai. Kemudian ada juga sosial. Nah, sosial menurut Lewis adalah sesuatu yang dapat dicapai dan dihasilkan dan juga ditetapkan dalam interaksi sehari-hari antar warga negara dan pemerintahannya. Nah, menurut Peter Herman, sosial adalah sesuatu yang dapat dipahami sebagai suatu perbedaan, namun tetap merupakan sebagai satu kesatuan. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa sosial ini artinya dalam artian sempit berarti kemasyarakatan, di mana sosial adalah keadaan di mana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata dan kita bisa lihat dan rasakan, namun juga bisa dalam bentuk imajinasi. Seperti setiap kita bertemu dengan orang, meskipun hanya melihat atau mendengarnya, itu sudah termasuk situasi sosial seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu Zoom meeting. Next. Selanjutnya. Ya, yang selanjutnya adalah tentang social learning teori atau teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini menekankan bahwa tingkah laku dibentuk oleh luar. Tingkah laku dibentuk oleh luar atau lingkungan luar, di mana anak-anak mendapatkan tingkah laku baru melalui lingkungannya dan memotivasi tingkah laku yang lama karena mereka menghadapi dunia sosial dan di dunia nyata. Nah, teori belajar sosial fokus terhadap konteks sosial individu dan melakukan interaksinya dengan orang lain. Nah, yang termasuk di sini adalah konsep belajarnya, yaitu proses observasi, imitasi, dan modeling. Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, maka kita dapat simpulkan bahwa belajar sosial adalah suatu proses tingkah laku di kita mengamati, bahkan meniru suatu pola perilaku orang lain atau masyarakat yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Baik, itu saja pengertian dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, langsung saja. Next. Tokoh-tokoh teori belajar sosial. Yang pertama, Lev Semyonovich Vygotsky, atau yang sering disebut dengan Vygotsky. Berkaitan dengan perkembangan intelektual siswa, Vygotsky mengemukakan dua ide. Yang pertama, bahwa perkembangan intelektual siswa dapat dipahami hanya dalam konteks budaya dan sejarah pengalaman siswa. Yang kedua, Vygotsky mempercayai bahwa perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda atau seeing system. Setiap individu selalu berkembang. Sistem tanda adalah simbol yang secara budaya diciptakan untuk membantu seseorang berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Misalnya budaya bahasa, sistem tulis, dan sistem perhitungan. Next.
Next. Next.